Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ereti Rismawati, CGP Angkatan 7 dari Kota Salatiga akan menyampaikan tugas 3.1.A.5 Ruang Kolaborasi Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salam dan bahagia. Saya dari kelompok A2 bersama dengan Bu Lia, Pak Dadang, Bu Dewi, dan Bu Risa. Dengan pembimbing, fasilitator Bapak Muhammad Kusdi, dan pengajar praktik Ibu Sri Widodo Puji Lestari. Tujuan pembelajaran: CGP dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan dan pengujian keputusan. 4 paradigma dilema etika. 1. Individu lawan kelompok. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. Dan 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. 2. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan 3. Berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Melakukan pengujian benar atau salah, yaitu uji legal, uji regulasi atau standar profesional. 3. Uji intuisi. 4. Uji publikasi. Dan 5. Uji panutan idola. Yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Membuat keputusan. Dan 9. Melihat kembali keputusan dan refleksikan. Sumber kasus, yaitu sumber kasus oleh Bu Nurul, guru kelompok A1 TK Mubarok. Perkenalkan, saya Bu Nurul, saya wali kelas A1 TK Mubarok Salatiga. Untuk kasus Aldo dan Husein terjadi pada semester 1 dan sampai sekarang masih kami tindak lanjut. Untuk nama kami samarkan. Dalam sebuah kasus, Bu Nurul adalah guru kelas kelompok A di TK Matahari dengan jumlah siswanya 14 anak. Murid-murid Bu Nurul sebagian besar anak yang aktif, salah satunya adalah Aldo. Aldo merupakan anak yang sangat aktif. Anaknya kecil tapi lincah dan energinya tidak pernah habis untuk beraktivitas. Namun disayangkan dia juga sering mengganggu teman dan belum mempunyai kontrol saat bermain. Dimanapun dia berada, kaki dan tangannya selalu bergerak, terkadang memukul, mendorong, menendang sehingga saat bermain selalu saja ada anak yang menangis karena ulah Aldo. Bu Nurul sudah berusaha dengan berbagai cara untuk mengendalikan sikap Aldo. Tetapi Aldo tidak jera dan tetap bersikap seperti itu. Kondisi ini menjadikan suasana kelas menjadi kurang nyaman. Beberapa orang tua juga menyampaikan keluhannya terkait sikap Aldo yang terkadang menyakiti anak mereka. Bu Nurul merasa kesulitan dan akhirnya menyampaikan permasalahan ini pada Bu Anis selaku kepala sekolah. Kebetulan minggu berikutnya terjadwal kegiatan parenting. Oleh Bu Anis, kegiatan parenting diisi dengan tema keselamatan. Jauhkan anak dari bullying. Hal ini dilakukan Bu Anis karena memahami pola perilaku anak lebih banyak mendapat pengaruh saat di rumah atau dalam keluarga.
dengan harapan kegiatan ini akan membuat orang tua, terutama orang tua Aldo, dapat memahami pola asuh positif. Namun, sikap Aldo malah semakin menjadi. Suatu pagi, Aldo mendorong Husein saat Husein tiba di sekolah, dan kepala Husein terbentur wastaf. Kejadian ini dilihat sendiri oleh orang tua Husein yang saat itu sedang mengantar sekolah. Bu Nurul meminta maaf kepada ayah Husein tentang kejadian tersebut. Ayah Husein pun pulang dengan wajah masih dengan marah. Ternyata sesudah peristiwa tersebut, ayah Husein menelpon ibu Aldo dan menyampaikan kekesalannya akan sikap Aldo yang mengganggu dan menyakiti anaknya dan teman lainnya, serta tidak menerima sikap Aldo yang seperti itu. Ibu Aldo pun ternyata juga tidak menerima kalau anaknya dipersalahkan, dan kemudian menemui Bu Nurul sambil marah-marah dan minta Aldo pindah sekolah. Bu Nurul kebingungan dan menyampaikan hal tersebut pada Bu Anis yang merupakan kepala sekolah TK Matahari. Jika Anda adalah Bu Anis, sikap apa yang akan diambil? Dalam kasus ini, teramati ada paradigma dilema etika, yaitu satu individu lawan kelompok, nilai-nilai yang bertentangan, keadilan, kasih sayang, toleransi, penghargaan, dan keselamatan. Kemudian, dilema etika jangka pendek melawan jangka panjang, nilai-nilai yang bertentangan, tanggung jawab, dan kasih sayang. Individu lawan kelompok yaitu individu mewakili kepentingan Aldo dan kelompok adalah kepentingan anak didik kelompok A. Untuk paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, jangka pendek yaitu keputusan orang tua Aldo untuk keluar dari sekolah akan membuat masalah lebih cepat selesai. Dan paradigma jangka panjang mempertimbangkan masa depan Aldo. Jika masalah tidak tertangani dengan baik, di kemudian hari dapat menjadi pribadi yang dapat meresahkan masyarakat. Prinsip yang dipakai untuk pengambilan keputusan adalah prinsip berbasis hasil akhir atau ends-based thinking dan prinsip berbasis berdasar peduli yaitu care-based thinking. Yang terlibat dalam kasus yaitu Aldo, Husein, siswa kelompok A, orang tua murid, wali kelas. Fakta-fakta yang relevan. Aldo anak yang sangat aktif, namun belum memiliki kontrol sosial emosional dan sering mengganggu teman di kelas. Suasana sering menjadi tidak nyaman. Banyak orang tua murid yang komplain terhadap guru kelas. Pelajaran sering terganggu. Terjadi insiden di halaman sekolah yang mengakibatkan anak terluka dan perselisihan orang tua. Orang tua Aldo akan mengancam untuk keluar sekolah jika dipersalahkan oleh orang tua yang lain. Orang tua Aldo belum memiliki kesadaran tentang kondisi anaknya di sekolah. Pengujian. Uji legal di sini tidak terpenuhi karena anak masih di bawah umur atau dalam pengasuhan orang tua. Uji regulasi standar profesional tidak melanggar kode profesi intuisi, pola asuh yang kurang sesuai dengan lingkungan, yang tidak mendukung perkembangan karakter anak. Uji publikasi, jika dipublikasikan di media sosial atau cetak akan mengakibatkan rasa tidak nyaman, karena menyangkut kondisi komunitas sekolah dan keluarga yang bersangkutan. Uji panutan, berpikir untuk kebaikan bersama dan melakukan pendekatan personal pada tiap keluarga sehingga tercapai win-win solution atau kedua belah pihak mendapatkan solusi terbaik. Investigasi opsi trilema, itu mengajak pihak ketiga atau psikolog untuk membantu. Yang kedua, bekerja sama dengan SRC atau Smart Research Center. Keputusan yang diambil, saya akan melakukan mediasi secara personal dengan orang tua yang berselisih melalui coaching dengan alur Tirta. Dengan orang tua Aldo,
tentang identifikasi kondisi anak dan masa depan Aldo, dengan orang tua Husein tentang kepedulian dan rasa empati. Kemudian bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu tenaga ahli psikolog atau SRC. Kemudian menyediakan fasilitas shadow teacher di kelas Husein dan melakukan parenting dengan tema pola asuh positif. Refleksi aktivitas pembelajaran pada modul 3.1. Keputusan yang diambil guru sebagai pemimpin pembelajaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, mengutamakan kepentingan murid, dan memenuhi tanggung jawab sebagai pemimpin yang bijaksana. Dalam menganalisis pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam studi kasus. Selain keterampilan coaching, juga diperlukan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri self-management, kesadaran sosial social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relationship skills. Proses pengambilan keputusan seharusnya juga dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Demikian kami sajikan. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.